Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur buat hari yang masih Tuhan berikan bagi kita pagi ini. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sambil saudara melanjutkan aktivitas kita atau sebelum saudara memulai pekerjaan usaha sepanjang hari ini, mari kita kembali bersama-sama mengambil waktu sejenak kita bersama membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang kiranya boleh memberkati kehidupan kita, sehingga kita boleh terus bertumbuh di dalam iman. Semakin hari kita semakin kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelumnya saudara, biarlah kita menenangkan hati pikiran kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan pagi ini Tuhan masih berikan kami kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, mengawali setiap aktivitas pekerjaan usaha kami di pagi hari ini Tuhan. Kami mau membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara bagi kami pribadi lepas pribadi lewat firman-Mu yang kami dengarkan di pagi ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Berkati kami semua Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita lanjutkan pembacaan kita dari Kolose pasal 1 sampai pasal yang kedua. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal 1. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih.
Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan mengenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang ini dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Kolose pasal 2. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan, supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Di dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia,
sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dan kemenangannya atas mereka. Carilah perkara yang di atas. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memutuskan hidup duniawi. Kolose pasal 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudara yang sudah menyaksikan pembacaan firman Tuhan ini. Kita sudah baca, saudara-saudara, firman Tuhan dari Kolose pasal 1 sampai 2 dan pasal 3 ayat 1 sampai 4. Nah, saudara, saya percaya bahwa setiap kita sudah diberkati oleh firman Tuhan hari ini, dan saya berbagi sedikit renungan dari pembacaan kita ini, yaitu dari Kolose pasal 3 ayat yang ke 1 dan 2 tadi. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, saudara, ini menjadi ayat perenungan bagi kita di pagi hari ini, bahwa dari pembacaan kita tadi, kita diingatkan oleh firman Tuhan dari pasal 1 sampai pasal 2, bagaimana Rasul Paulus berkata bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Allah lewat pengorbanan dari Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, saudara-saudara, kita mengalami dan menerima kasih Tuhan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Maka di pasal 3 bagian ayat 1 dan 2 ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose dan juga kepada kita semua, agar dikatakan kita memikirkan ataupun mencari perkara yang di atas. Perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi, kata firman Tuhan. Nah, saudara, dalam aktivitas kita sepanjang hari ini, dalam setiap pekerjaan dan usaha kita, semua yang kita lakukan memang
kita sedang berada di bumi dan aktivitas kita adalah aktivitas yang biasa dilakukan oleh semua orang yang ada di bumi ini. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, fokus kita, pikiran kita tidak hanya kepada perkara-perkara dunia ini, tetapi kita mengingatkan diri kita lewat firman Tuhan ini bahwa kita juga harus belajar untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara rohani. Firman Tuhan berkata juga bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu saudara, pada hari ini adalah bagian dari kita mencari perkara yang di atas, di mana kita memberi waktu kita untuk kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu biarlah kita terus, saudaraku, melakukan ini dalam kehidupan kita, dalam setiap aktivitas kita. Selalu kita awali dengan doa dan membaca dan mendengarkan firman Tuhan sebagai bagian dari kita mencari perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara yang rohani dalam kehidupan kita. Nah, tentu selain dari kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, berdoa, bagian dari cari perkara di atas ini, saudaraku, tentu juga dalam setiap aktivitas kita sepanjang hari ini, ya, pekerjaan usaha kita juga belajar melakukannya dalam takut akan Tuhan dan hidup di dalam kebenaran. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hari ini selain kita awali aktivitas kita dengan doa dan firman Tuhan, kita juga belajar untuk hidup di dalam takut akan Tuhan dan hidup di dalam kebenaran. Adalah bagian kita sebagai bagian dari kita memikirkan dan mencari perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang kekal dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, demikian pembacaan firman Tuhan untuk hari ini dan renungan singkat kita untuk pagi ini. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan lewat firman-Nya yang sudah kita baca dan dengarkan di pagi hari ini. Terima kasih saudara-saudara yang sudah bergabung dalam siaran langsung ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara semuanya dalam segala aktivitas pekerjaan kita hari ini. Kiranya berkat Tuhan beserta dengan kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara, sebelum kita akhiri siaran langsung ini, saya rindu untuk kita mengakhirinya dengan doa juga. Selamat bergabung buat kita saudara semuanya. Saya tidak bisa sapa satu persatu, tapi kita akan berdoa bersama. Kalau saudara dalam mengawali pekerjaan aktivitas kita hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua, ya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari saudara, kalau saudara bisa dalam keadaan memejamkan mata kita, dalam konsentrasi ketenangan datang kepada Tuhan, kita boleh bersama-sama berdoa. Saudara yang sambil beraktivitas juga boleh kita bersama-sama, hati kita, pikiran kita tertuju kepada Tuhan dan kita berdoa. Kalau saudara ada yang dalam kondisi sakit, kita percaya dengan iman, saudara boleh taruh tangan kiri saudara di tubuh saudara yang sakit dan mengangkat tangan kanan saudara, bertanda kita berserah kepada Tuhan dan kita berdoa bersama. Tuhan pasti menyembuhkan, buat mujizat. Meskipun saudaraku kita tidak bertatap muka dalam kondisi kita
dari kejauhan, tapi firman Tuhan tidak pernah gagal, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Kita melihat di dalam Alkitab bahwa Yesus juga pernah menyembuhkan seorang hamba dari perwira Kapernaum dengan cara bahwa Yesus tidak datang ke rumahnya, tetapi dari kejauhan Yesus belum sampai ke rumahnya, maka hamba perwira itu telah sembuh. Maka saudara, kita percaya bahwa saya berdoa dari tempat ini, Tuhan bisa menjamah saudara, menyembuhkan saudara di tempat saudara masing-masing. Puji Tuhan. Mari saudara kita bersama di dalam doa. Haleluya, puji Tuhan. Bapa, kami bersyukur bahwa kami sudah membaca dan mendengarkan firman-Mu mengawali setiap aktivitas kami di pagi hari ini. Kau yang berfirman Tuhan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapa, kami rindu supaya kami menjadi orang-orang yang menyukai firman Tuhan, merenungkan firman-Mu itu siang dan malam, sehingga sesuai dengan janji-Mu juga dalam kehidupan kami, bahwa hidup kami akan berhasil dan beruntung, bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan terus menghasilkan buahnya, dan apa saja yang kami perbuat dalam takut akan Tuhan boleh berhasil. Bapa, kami berdoa saat ini, hamba-Mu berdoa buat semua saudara-saudara yang menyaksikan siaran langsung ini, dan mereka yang mungkin ada dalam keadaan sakit, yang mereka menaruh tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Hamba berdoa dari tempat ini, Tuhan mengalirkan kuasa-Mu, kesembuhan terjadi, mujizat-Mu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan buat semua saudara-saudara kami yang menyaksikan siaran langsung ini, dalam aktivitas kami sepanjang hari ini, pekerjaan dan usaha kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, limpahkan berkat-berkat-Mu atas kami, atas pekerjaan usaha kami ya Tuhan. Pakailah hidup kami jadi alat-Mu, jadi berkat. Terpujilah Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Berkatilah kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami, aktivitas kami sepanjang hari ini dalam perlindungan berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara semuanya. Terima kasih sudah bergabung ya saudara-saudara. Sampai berjumpa kembali di siaran langsung kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di esok hari. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Shalom, shalom, shalom. Tuhan memberkati. Shalom. Tuhan memberkati ya saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara Dina Marbun dan saudara semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Tuhan memberkati saudara semuanya. Haleluya.